Selamat datang di iCare Talk Live Series. iCare Talk Live Series akan menceritakan bagaimana pandangan dan penerapan iCare di kehidupan narasumber. Narasumber yang kita hadirkan kali ini adalah Bapak Ferianto Setiadi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Saya sudah 26 tahun di ADM dan saya masuk Agustus tahun 1994. Waktu itu saya masuk di Engine Plan. Lalu saya ikut proyek casting plan tahun 1996. Lanjut terus sampai akhirnya kembali ke Engine Plan selama 7 bulan saja. Lalu ke Stamping Plan di Sunter, kembali ke Sunter. Nah, setelah di Stamping Plan mulai tahun 2019 saya masuk ke KAP dan saat ini dipercaya sebagai Executive Officer untuk Karawang area. Saya percaya sekali bahwa iCare itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang ada bahkan sejak kita lahir, mengalir dalam darah kita, tertanam di dalam hati kita. Dan saya percaya tidak ada satu hukum pun yang bisa melarang iCare. Tidak ada agama yang menentang penerapan iCare. Jadi menurut saya seharusnya setiap insan ADM melakukan iCare dengan baik. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk lingkungan yang bisa mendukung penerapan iCare? Menurut Anda siapa? Sebagian besar orang akan menjawab, atasan saya Pak, pemimpin saya Pak. Saya katakan secara job desk ya, lingkungan tentu aja sangat berpengaruh. Saya percaya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Apa yang dialami oleh seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Tapi saya mau ngajak teman-teman, jangan terlalu terpengaruh lingkungan. Seperti misalnya ini, gelas ini. Lihat, ini isinya apa? Ini bukan iklan ya, tapi perumpamaan. Isinya apa? Isinya kopi. Kalau isinya kopi, saya goyang sampai tumpah. Misalnya tumpah ya, ini nanti bikin kotor. Misalnya tumpah. Yang akan keluar apa? Pasti kopi. Kalau setiap orang isinya adalah kebaikan, isinya adalah menerapkan nilai-nilai iCare, saya yakin apapun yang terjadi yang keluar adalah kebaikan. Oke, setuju? Sekarang saya minum dulu, sorry. Wow. Oke, terima kasih. Jangan tunggu atasan, jangan tunggu teman. Mulailah dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Kalau kita menghargai diri sendiri, kita akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan kita akan mulai menjadi pengaruh yang baik. Kita nggak nunggu dipengaruhi orang lain, tapi kita yang mulai mempengaruhi orang lain. Mungkin kita mengharapkan pengaruh yang baik dari orang lain, tapi kenapa bukan kita yang mulai mempengaruhi orang lain? Ya terus terang, ada yang mengatakan terlalu keras. Ada juga yang penuh pengertian. Mereka menganggap saya kebapaan juga ada. Tapi ada yang bilang galak juga, mungkin karena gaya saya ngomong ya. Tapi ya itu bebas, setiap orang boleh menilai saya seperti apapun juga. Dan saya hargai setiap masukan, saya apresiasi setiap kritikan. Lah, pendapatan aja bisa beda-beda, masa pendapat harus sama? Keindahan respect adalah beragam pendapat kita boleh pahami bersama. Dan kita cari kesamaan untuk mencapai solusi yang terbaik. Ya ada satu pengalaman. Waktu itu terjadi insiden yang luar biasa. Waktu casting kebakaran, ada sputter, ada flash membakar ducting kita. Teman-teman yang di casting pasti tahu, yang waktu itu udah bekerja pasti ingat. Itu terbakar. Kebakaran luar biasa. Waktu itu saya sibuk. Belaga sibuk kali. Belaga sibuk memadamkan api. Saya ikut lari ke sana kemari. Saya bergelayutan di atas konstruksi untuk atap.
Saya merasa bersalah waktu itu. Bentuk tanggung jawab saya sampaikan ke atasan saya waktu itu. Waktu itu Pak Santoso, Tung, ini semua salah gue yang tanggung jawab, gue mengundurkan diri. Tapi waktu itu dia bilang apa? My hero, dia salamin. Itu respect yang luar biasa, yang gak akan saya lupakan sampai hari ini. Semangat itu hidup lagi gitu. Yang tadi saya pikir habis, saya sudah habis, selesai. Tapi ternyata masih diberi kesempatan kedua. Give and you will be given. Respect itu kita usahakan, bukan kita dapatkan. Respect itu nggak bisa kita minta dari orang lain. Lakukan respect kepada orang lain, maka orang lain akan respect kepada kita. Itu adalah suatu hukum, memberi maka kamu akan diberi. Hukum menabur dan menuai. Kamu menabur kebaikan, kamu menabur respect, menghormati orang lain, kamu akan mulai dihormati oleh orang lain. Siapapun kita, entah punya atasan, punya bawahan atau apapun juga, respect itu kita usahakan. Respect itu kita bukan dapatkan, bukan dari kita minta. Lu mau dihormatin orang lain, ya lu hormatin orang lain dulu dong. Jangan ngemis-ngemis hormat dari orang lain, apalagi bilang lu nggak tahu siapa gua bos. Nggak boleh kita begitu. Tapi orang lain tahu kita itu bos. Namanya bos, hormatilah lebih dulu orang lain. Banyak orang ketika mendapatkan promosi, banyak orang ketika menjadi atasan, menjadi pemimpin, lupa semakin tingginya jabatan harusnya semakin melayani, memberikan hormat lebih dulu kepada orang lain. Apalagi kalau teman kita jadi bos duluan. Banyak orang ketika mengalami promosi, jabatannya naik, menjadi pemimpin, menjadi atasan, yang mereka pikirkan apa? Otoritasnya tambah besar, kekuasaannya tambah besar, gajinya tambah besar, posisi makin tinggi. Jarang sekali orang berpikir ketika pohon itu makin tinggi, harusnya akarnya makin kuat. Artinya apa? Kita tetap harus turun ke bawah, melayani di bawah, menjadi pemimpin yang mau turun ke bawah, ketemu dengan orang-orang yang di bawah kita. Jangan lupa, kita itu ada di atas karena ada orang-orang di bawah kita. Kalau kita inginkan yang tadi dipertanyakan, apakah lingkungan kita mendukung? Kita harus membangun. Bagian dari respect membina kerjasama. Tanpa kita menghormati orang lain, tanpa kita ingat, lo dulu gue juga bukan apa-apa gitu loh. Saya termasuk bukan orang yang paling pinter. Di sekolah nggak paling pinter, di tempat kerja juga nggak paling pinter. Banyak orang-orang lebih pinter, lebih hebat dari saya. Tapi apa? Kita belajar dari orang lain, kita menghormati orang lain. Karena kita sadar, kita bukan siapa-siapa dulunya. Sehingga kita nggak boleh lupa dengan orang-orang yang bersama dengan kita, yang satu tim dengan kita. Membuat kita semakin rendah hati dan tidak sombong. Yang namanya respect kerjasama, yang milenial dengan yang kolonial. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada pengertian. Karena kita nggak mungkin bisa unity kalau kita masing-masing. Kita dilahirkan, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuhkan orang lain. Mungkin yang milenial bilang, oh saya juga mainan medsos pak, sosial juga tuh. Bentuk sosial zaman sekarang adalah dengan digital sosial. Ya tapi kita kerja bareng, jangan lupa. Harus ada komunikasi. Komunikasi dengan atasan, komunikasi dengan sesama anggota tim, komunikasi dengan bawahan. Sebagai manusia kita diciptakan dengan dua telinga. Kita diciptakan dengan mulut. Banyak mendengar. Lalu kita bicara dengan hal-hal yang baik, positif, yang sehingga kita bisa membangun, membina kerjasama di antara kita. Pernah nggak saya nggak dihormati? Banyak, seringkali. Apalagi
pemimpin-pemimpin zaman dulu, zaman baheula. Digampar sih kagak, disambit iya. Itu biasa. Pokoknya parah lah. Kalau diceritain zaman sekarang, anak-anak milenial nggak akan tahu bagaimana rasanya zaman dulu. Tapi itu fakta yang kita lewati, kita hadapi. Yang penting apa? Yang penting bagaimana respon kita terhadap apa yang kita alami. Kita nggak pernah tahu ketika orang melakukan sesuatu yang kita anggap itu tidak respect. Kita nggak pernah tahu apakah ada maksud buruk atau enggak. Kita harus berpikiran positif bahwa dia melakukan itu pasti ada sebabnya. Yang penting apa? Kita tetap respect. Letakkanlah respect, letakkanlah rasa hormat kita kepada orang yang memang layak kita hormati. Sebagai atasan, sebagai orang yang lebih tua, sebagai kakak, bahkan juga orang yang di bawah pun, kita juga harus respect kepada mereka. Tanpa pengampunan, kita nggak bisa membangun respect. Hati yang sudah terluka, hati yang sudah tersakiti, akan mengalami kesulitan untuk respect kepada orang lain. Terutama orang yang kita anggap pernah menyakiti kita. Maka pengampunan adalah nomor satu. Memaafkan nomor satu. Kita harus jujur kan ya. Ada sesuatu yang kita tidak sukai, ya kita harus sampaikan. Dengan tujuan apa? Bukan untuk mempermalukan orang, tapi untuk sama-sama saling memperbaiki. Ya kita nggak boleh berlama-lama dengan suasana yang nggak kondusif atau chemistry yang nggak terbangun ya di antara sesama anggota tim. Ya, harusnya kita saling membangun dan itu harus kita sampaikan. Terus terang, harus kita sampaikan. Keterbukaan itu kan yang bisa memulai respect itu terjadi. Saya buka hidup saya buka diri saya sehingga orang bisa melihat saya. Ketika saya membuka diri terhadap orang lain juga mulai membuka diri terhadap saya, sehingga bisa membangun suatu unity. Jangan nunggu bahagia baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan lebih bahagia. Artinya apa? Jangan sampai nunggu semua itu menyenangkan hati kita baru kita bersyukur. Tapi ucapkanlah syukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Maka hati kita akan mulai berbahagia. Kita mulai senang. Kita bisa mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Alhamdulillah dengan pandemik ini. Dulu orang gak menghargai yang namanya nafas. Pernah gak bersyukur ketika Anda bangun pagi hari, bernafas dengan lega? Pernah gak bersyukur? Itu adalah berkah, itu adalah anugerah. Dan ternyata hari-hari ini banyak orang yang bahkan sulit untuk bernafas. Ketika oksigen itu seolah-olah dicabut dari kita, pernapasan kita terganggu. Seluruh dunia mengalami hari ini. Dan harusnya kita yang hari ini bisa nonton acara ini, yang bisa bangun dengan sehat, mulailah bersyukur. Nah, ketika kita mulai bersyukur, hal-hal yang positif akan mulai terjadi. Hal-hal yang baik akan mulai terjadi. Saya percaya kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih baik. Harapan saya tentunya ada yang bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita kembali bangkit, kita bangun kembali perusahaan kita menjadi perusahaan manufacturing yang terbaik, perusahaan otomotif yang terbaik, menjadi benchmark company, bahkan jadi perusahaan kelas global yang terbaik. Dan ini hanya bisa terbangun dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, dengan membina kerjasama yang terbaik di dalam organisasi kita. Dengan adanya iCare yang kita mulai dari sejak tahun 2011, kita berharap dengan budaya perusahaan yang kuat, perusahaan kita juga menjadi kuat, perusahaannya menjadi maju, karyawan sejahtera, dan untuk kebahagiaan Anda dan saya dan keluarga kita. Sampai ketemu lagi sahabat iCare. Tonton terus channel ini, semoga menjadi pelajaran untuk kebaikan kita semua. ADM, iCare, iCare, ADM. Semangat terus, yos. Bye-bye.